Alright. Well, let's go. Jadi baik, mari kita lanjut. We have something important to study. Kita ada satu hal yang penting untuk dipelajari. This is important. Nah, ini penting ini. This is a message that's not the usual message I would share. Jadi ini adalah satu pekabaran yang bukan pekabaran biasa yang saya biasanya sampaikan. In fact, I feel a little uneasy whenever I've shared this message. Dan bahkan saya sepertinya agak canggung juga ya kalau saya mau bagikan ini. And there's a very simple reason in my head. Dan ada satu alasan yang sangat sederhana di dalam benak saya. That this is a very slow message. Karena ini adalah pekabaran yang sangat lambat. This message does not come with punchlines all along. Jadi pekabaran ini tuh nggak ada kayak klimaksnya. Langsung. This is not the message where every few minutes like, whoa. It's not one of those. Jadi ini bukan pekabaran yang kalau kita dengar langsung wow gitu. So it moves slowly. Jadi ini bergeraknya perlahan. And you really have to pay very close attention. Dan Anda harus benar-benar memperhatikan sekali. For the final points that we'd like to establish. Untuk poin terakhir yang mau kita teguhkan. This is why I really plead, I would need all your attention in this one. Dan itu sebabnya saya memohon saya benar-benar membutuhkan semua perhatian daripada Anda sekalian. Because it's just information, some of it you know very well, but this is just a review study. That's what this study is. Ya, karena kalau ya ini informasi dan beberapa dari Anda mungkin sudah sangat familiar dan ini sepertinya hanya ulasan saja. To make some very critical lessons in application to our lives in these last days. Tetapi ini untuk membuat suatu pelajaran penerapan yang penting sekali bagi kita di zaman akhir ini. With that preface, I'd like to pray again as we go to God's Word. Jadi dengan pembukaan itu saya mau berdoa sekali lagi sementara kita akan membuka firman Tuhan. Father, we really need you. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan Engkau. Please, tolonglah ya Tuhan. may you possess us in every way possible. Biarlah Engkau yang menguasai kami dalam segala bentuk. Thank you for what you're about to do. Kami bersyukur atas apa yang Engkau akan lakukan. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Turn your Bibles with me, please, to the book of Genesis. Jadi mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. We're looking at chapter 19. Dan kita melihat di dalam pasal yang ke-19. Genesis 19. Kejadian 19. And notice what the Bible says. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Genesis 19, we're looking at verse 29 and 30. Jadi dalam Kejadian 19 dan kita melihat di dalam ayat 29 dan 30. Genesis 19, 29 and 30. Kejadian 19 ayat 29 30. I hope you're all able to find that. Jadi saya harap semua boleh temukan itu. So the Bible says it came to pass Jadi Alkitab mengatakan demikianlah pada waktu itu, when God destroys the cities of the plain, ya waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan that God remembered Abraham dan menunggang-balikan kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. and sent Lot out of the midst of the overthrow. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Lot went up out of Zoar, Pergilah Lot dari Zoar dwelt in the mountains, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di and his pegunungan, 2 daughters with him, ya, dengan kedua anak perempuannya. and they dwelt in a cave, him and his 2 daughters. Dan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Strange. Nah, aneh ini. Rewind Nah, kita mundur ke belakang sedikit to Genesis 13, di dalam Kejadian pasal 13. and the Bible says Dan Alkitab mengatakan that in verse 1, Genesis 13:1, di dalam ayat yang pertama, Kejadian 13 ayat 1, Abram went up out of Egypt
Maka pergilah Abram dari Mesir he and his wife, dengan istrinya and all that he had, dan segala kepunyaannya, and Lot with him into the south. dan Lot pun bersama-sama dengan dia ke tanah Negev. So the Bible says in Genesis 13, Jadi Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 13, Abram and Lot, Abram dan Lot, one is the father of faith, ya satu adalah bapa iman, the other one is the nephew, yang satunya lagi adalah and keponakannya. uncle and nephew hand in hand. Jadi paman dengan keponakannya itu ya bersama-sama. In Genesis 13, Lot is walking with the father of faith. Dan di dalam Kejadian pasal 13 ini Lot ini berjalan bersama dengan bapa iman. In Genesis 19, he's in a cave and his daughters are sleeping with him. Dan di dalam Kejadian pasal 19 dia ada di dalam gua dan putri-putrinya tidur dengan dia. He is drunk out of his mind, Wah, dia begitu mabuk ya sampai sudah hilang akal. and his daughters are sleeping with him. Dan putri-putrinya tidur bersama dengan dia. And you can't help but ask the question, Lot, how did you go from walking with a man of such spiritual stature Dan mungkin kita bertanya-tanya bagaimanakah engkau bisa ya dari berjalan bersama dengan seseorang yang dengan iman yang besar end up in a cave? sehingga sampai berakhir di sebuah gua? Turn over now with me to the book of Hebrews, Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani. chapter 11, Ibrani pasal yang ke-11. and the Bible gets interesting. Dan Alkitab ini menjadi menarik di sini. Hebrews 11, Ibrani pasal 11, starting from verse 8, mulai dari ayat yang ke-8, the Bible says, Alkitab mengatakan, by faith Abraham, karena iman Abraham, he was called to go into a place which he should after receive for an inheritance. ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. He obeyed and went out not knowing where he was going. Ia pergi dan taat, tidak mengetahui kemana ia akan pergi. Verse 9 says, by faith he sojourned in the land of promise. Di ayat 9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. But the Bible says he lived there as in a strange country. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia diam di sana seolah-olah di tanah asing. The Bible says he was dwelling in tabernacles, Dan tents. Alkitab katakan bahwa ia tinggal di kemah. He's living in tents with Isaac and Jacob. Dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. The Bible says he was in the land of promise. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ia ada di tanah perjanjian. Later on, people are going to die to get to this land. Dan ya, kemudian bahwa banyak orang itu sampai harus kehilangan nyawa untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Abram is there, but the Bible says he lives there as if it's a strange country. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Abraham sudah di sana, tetapi ia tinggal seolah-olah itu adalah tanah yang asing. And he lives there in tents. Dan ia tinggal di sana di kemah. The man was filthy rich, Wah, orang ini sungguh sangat kaya sekali. but would not build a house for himself. Tapi tidak mau membangun rumah bagi dirinya sendiri. Would live in tents Tinggal di kemah on purpose. secara sengaja. The Bible says in verse 10, because Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat yang 10, karena he was looking for a city which has foundations, whose builder and maker is God. ia menantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Did you catch all of that? Apa saudara dapati semua itu? What's going on in this story? Jadi apa yang terjadi di kisah ini? Something is strange in the story. Ada sesuatu yang aneh di kisah ini. Abram is behaving strangely, Jadi Abraham ini bertingkah cukup aneh. and Lot has lost it at the end of the story. Dan bahkan Lot itu udah hilang akal dia di akhir And you kisah still ini. can't help but ask the question, how did Lot end up in this position? Dan kita masih bertanya-tanya, bagaimanakah Lot ini bisa sampai di dalam keadaan yang sedemikian? And I'd love to do a series on Lot, Dan saya sebenarnya suka juga bikin seri mengenai Lot ini. because friends, there are characters in the Bible that are a case study for God's end time people. Karena ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sebenarnya adalah percontohan And there's bagi just not umat Allah di there's zaman just akhir. not enough time for me to get into and expose the depths of what it means to be a Lot. Tapi tidak adalah cukup waktu bagi kita ya untuk benar-benar menggali kisah ini dan benar mengalami apa ini maksudnya menjadi seorang seperti Lot ini. And so Lot is in this compromising situation.
Jadi Lot ini ada di dalam situasi yang terkompromi ini. You read in verse 31, Genesis 19, by the way, Genesis 19:31. Jadi saudara buka di dalam Kejadian 19 ayat yang 31. And you know the story. The firstborn says to the younger, Jadi saudara tahu kisahnya, kata kakaknya kepada our adiknya, father is old, ayah kita telah tua, and there is no man on this earth who can come into us and give us a child. dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi Are you still listening? dan memberikan anak. Jadi apa saudara masih mendengar ini? The girl said, Jadi para anak-anak perempuan ini bilang, there is not one man on this planet who can come and give us a child. tidak ada satu orang pun ya di planet ini yang bisa datang supaya kita bisa punya anak. And so we need to get our father drunk and sleep with him. Jadi kita harus bikin bapak kita mabuk dan tidur dengannya. If you thought there was nothing wrong in your desire, why did you have to get him drunk? Jadi kalau saudara kalau pikir itu tidak ada yang salah dengan rencana itu, kenapa harus bikin mabuk dulu? I'm tempted to get into asking the question, whose fault is it? Dan saya tergoda untuk menanyakan, jadi salah siapa ini? This can get controversial. Let's ask this. Let's make controversy. Yes. Jadi ini bisa kontroversial. Mari kita tanya ini. Kita Whose buat fault sedikit is it? kontroversi. Salah siapa ini? Both who? As in both the daughters. Kedua siapa ini? Kedua putrinya? Whose fault is it? Lot or his daughters? Salah siapa? Lot atau putri-putrinya? Huh? No. The daughters got him drunk, by the way. Tapi ya kan putrinya nih bikin dia mabok ya. So whose fault is it? Jadi salah siapa ini? This can get deep. Nah ini bisa kita gali lebih dalam ini. I mean, if you start unpacking this can get very deep. Karena kalau kita mulai uraikan ini bisa jadi pelajaran yang dalam juga. Whose fault was it Jadi kesalahan siapakah ini? in getting Lot drunk? Yang membuat Lot ini mabok. Daughters. Salah putrinya. Daughters got him drunk, correct? Karena putrinya yang bikin dia mabok ya. Question. Pertanyaan. What intention? Dengan tujuan apa? To sleep with him. Untuk tidur dengan dia. Whose fault is it in that? Salah siapakah di dalam hal itu? Daughters, yes? Salah putrinya ya. Yes? Ya. But wait a minute. Tapi tunggu dulu. Where did they learn this? Di mana mereka belajar tentang hal ini? Where did they learn this? Di mana mereka belajar hal ini? And you know, we think about this, but I'm sorry to get so graphic. Yeah. Sleeping with your own parent, how can you even entertain that thought, leave alone do it? Jadi ya sorry kalau terlalu dewasa ini ya. Jadi apa yang Are you paying bertidur attention? dengan orang tua itu di pikiran aja udah bagaimana apalagi melakukannya. Are you paying saudara, attention? Saudara perhatikan ini. So this is, I don't care how sexually depraved you are, this is a whole other level of wickedness. Jadi saya tidak peduli betapa kacaunya seksualitas Anda, tapi ini suatu kenajisan yang udah level yang lain lagi lah. And this craving doesn't come overnight. Dan keinginan ini tidaklah terjadi satu malam saja, datang So satu malam they've saja. been living in Sodom for so long, and Sodom has depraved them so bad. Dan mereka sudah tinggal begitu lama di Sodom, dan Sodom itu sudah begitu merusakkan mereka. Not only are they comfortable, they are desperate to sleep with their father. Bukan hanya mereka nyaman dengan rencana itu, dan mereka itu benar-benar sudah desperate sekali, sudah benar-benar perlu melakukan itu. Where did they learn this? Sodom. Di mana mereka pelajarin? Di Sodom. Who chose to keep them in Sodom? Siapakah yang memilih untuk tinggal di Sodom? Who saw every day what the city was doing to his children and still did not leave? Jadi siapakah yang melihat setiap harinya apa yang kota itu lakukan kepada anak-anaknya tapi tetap tidak mau pergi? Are you listening? Apa saudara dengarkan ini? Now before you want to stone Lot, Sebelum kita mau ambil batu buat melempari Lot ya, I want you to take time to appreciate him with me for a moment. jadi kita mau ambil waktu sedikit untuk kita hargailah dulu sedikit Lot ini. Calm your horses down. Let's appreciate the man for a moment. Jadi tenangkan dulu ya, jangan terburu-buru ya. Mari kita hargai dulu orang ini. Number one, Yang nomor satu, Lot
was not forced by Abraham to leave. Jadi Lot itu tidak dipaksa oleh Abraham untuk pergi. Did you hear what I just said? Apa saudara dengar apa yang baru saya katakan? Abraham didn't force Lot, let's go man, you've got to come with me. No. Jadi dia tidak dipaksa oleh Abraham, bilang, ya ayo pergilah sana, pergi kau. Again, I mean, this is so deep, that's why I said we need a series on Lot. Jadi inilah kenapa saya bilang, kita perlu satu seri nih belajar mengenai Because Lot. Abraham and Lot came from Ur. Karena Abraham dan Lot ini datang dari negeri tanah Ur. This is deep. Ini dalam ini. Have you ever studied about Ur of the Chaldees? Have you ever studied? Apakah Anda pernah mempelajari ini Ur tanah orang Kasdim ini? See, we think when God called Abraham out, it was a third world country and God said leave, and he's like, of course, anywhere but here. Jadi ya, tapi ketika dipanggil oleh Allah, berarti ya inilah memang negara masih berkembang ya, tentu aja pergilah tinggalkan ini. Ur was so prosperous. Tapi dikatakan bahwa negeri Ur ini adalah begitu makmur, Ur was so advanced. begitu maju. When archaeologists were digging up the place about close to 4,000 years ago, Jadi ketika para arkeologi itu menggalinya ya, situsnya ini ya kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. I mean, I'm talking about Ur being a place 4,000 years ago. Jadi maksudnya Ur ini 4.000 tahun yang lalu itu When seperti apa? archaeologists were digging in the area, Ketika arkeologis itu menggali di sekitar area itu, they found out these guys had running water in their homes. mereka mendapati bahwa wah, orang-orang ini punya air mengalir ya, ada kayak saluran air masuk ke rumahnya. This wasn't some primitive society. Jadi ini bukanlah sebuah masyarakat yang primitif. They were geniuses who had made systems of clay pipes that ran from the river fountains and over the roofs of their homes and into their homes running water. Jadi ini mereka adalah orang-orang jenius yang sudah bisa merancang bagaimana itu saluran dari tanah liat itu bisa naik seperti air mancur melalui atap masuk ke rumah-rumah mereka. Ur was a very wealthy place. Jadi Ur ini adalah tempat yang sangat kaya. And as we read Genesis, Abraham and Lot both were unbelievably rich. Dan seperti kita baca, jadi Abram dan Lot ini wah kayanya itu udah tidak terbayang. So step back and realize both Abraham and Lot were men of faith. Dan mari kita mundur sejenak dan menyadari bahwa baik Abram maupun Lot adalah keduanya adalah orang beriman. I mean heavenly faith. Dan maksud saya ini adalah iman surgawi. To say, you know what? Forget about all this. We're going to follow God to the land where God is taking us. Karena bisa mengatakan, oh ya lupakanlah ini semua. Mari kita mengikut Allah ke negeri yang Tuhan akan berikan kepada kita. God called Abraham. Jadi Allah memanggil Abram. When Abraham followed God, ketika Abraham mengikut Allah, you can't overlook that Lot expressed the same faith as Abraham in leaving Ur. Jadi Anda tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Lot juga percaya dan ikut mengikut Abraham meninggalkan Ur ini. So I'm sorry, but you've got to stop and celebrate. This was a godly man, Lot. Jadi tapi ya memang kita harus berhenti sejenak dan ikut juga menghargai bahwa Lot ini adalah orang yang saleh beriman. In fact, if you read 2 Peter 2:6-9, dan bahkan kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 3 2:6-9, times in 3 verses, 3 kali di dalam 3 ayat the Bible calls him a commandment keeper. Alkitab menyebutnya sebagai penurut hukum. The Bible says he was a righteous man. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh, Calls him a righteous soul. menyebutnya sebagai orang yang saleh, orang yang benar. In verse 9, he's called the godly. Di dalam ayat yang 9 dikatakan orang-orang saleh. The Bible describes him as an upright, God-obeying, magnifying individual. Jadi Alkitab menjabarkan dia sebagai orang yang saleh yang memuliakan Allah. But there's more to this story that needs to be unpacked. This very familiar story. Tetapi ada lebih banyak dalam cerita ini yang perlu diuraikan lebih lanjut dalam cerita yang sudah sangat kita kenal ini. This man was so godly, the Bible says, Jadi orang ini begitu saleh kata Alkitab, that in 2 Peter 2:7 and 8, sehingga di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8, it says in verse 7 that he was vexed with the filthy conversation of the wicked. dikatakan bahwa ia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum. You want to feel good about that text? Jadi Anda mau merasa
enak dengan ayat ini. But it's also a very upsetting text. I'll come to this at the end of the message. Tetapi ini juga hal yang agak mencengangkan ya. Kita akan kembali ke ayat ini nanti di akhir pelajaran ini. But we're still appreciating Lot, so let's go on. Nah, tapi kita masih menghargai Lot ini. Mari kita lanjut. Genesis 19 verse 1 and 2. Jadi dalam Kejadian 19 ayat 1 dan 2, Angels show up at Lot's home. You know the story. malaikat ini muncul di rumah Lot. Jadi Anda tahu kisahnya? Genesis 19 1 and 2. Di dalam Kejadian 19 ayat 1 The Bible dan 2. says there came two angels. Kita mengatakan kedua malaikat itu tiba di Sodom. And now listen to this. When he sees them, Dan dikatakan bahwa ketika ia melihat he mereka, bowed himself with his face toward the ground. ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Whoa. And then the Bible says, he says, please come in, my lords, he says to them. Dan Alkitab berkata, mengatakan, ia berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba ini. Remember, these are strangers. Dan ingat bahwa ini adalah orang asing. But he says, please come in, you've got to stay the night. Tapi dia mengatakan, ya mari singgahlah, bermalamlah dan engkau harus tinggal di sini malam Wash ini. your feet, rise up early, and then you can go. Ya bermalamlah, basuhlah kakimu, maka besok pagi boleh lanjutkan perjalanan. What do you learn about this man? Jadi apa yang Anda dapati mengenai orang ini? What do you learn about this man? Apa yang dapat dipelajari mengenai orang You ini? have got to stay. Anda harus tinggal. You have to not just eat, you've got to stay the night. Tomorrow you go wherever you want to go. Tonight you've got to stay with me. Ya bukan hanya tinggal ya, tapi bermalam juga. Besok ya lanjutkan perjalanan, tapi malam ini mari tinggal singgah bersama. What do you learn about Lot? Jadi apa yang Anda pelajari mengenai Lot ini? Very hospitable. Ya sangat ramah. Number one, Nomor 1, godly Lot, Lot yang saleh, hospitable Lot, Lot yang ramah, sleeping with his daughters in a cave. kemudian tidur dengan putri-putrinya di gua. What? Can this be the same man? Apakah ini dua orang yang sama? Oh, we're not done. Belum selesai kita ini. Verse 3, Ayat 3, see at the end of verse 2, the men say, no, we'll just live in the street. jadi ayat 3, di akhir ayat 2 dikatakan, oh tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Oh, then he really gets excited. No. There is no way I'm letting you live on. You've got to stay in the house. Lalu kemudian Lot, wah tidak, enggak mungkin aku biarkan kau tinggal di luar sana, harus singgah bermalam di rumahku. Why do you think he said that? Jadi kenapa Anda pikir ia mengatakan They say hal itu? it's fine. We'll just stay on the street. But then, no, this city and on the street, you guys, no way. Dia bilang, udah kita bermalam di luar aja, tapi enggak boleh di kota ini, di luar kalian mau dilakukan itu tidak mungkin. Who knows why? Jadi tahu kenapa? Because Karena louder. It was dangerous for even men. Forget about women. It was dangerous for men to be out there in the city. jadi itu sangat berbahaya ya, bahkan kepada pria ya, apalagi wanita ya, tapi bahkan kepada pria juga berbahaya. And remember, these guys are angels. Dan ingatlah bahwa kedua orang ini adalah malaikat ya. Which means what? Yang artinya apa? Very good looking. Wah, sangat tampan ya. Irresistible good looking. Sangat itu nggak bisa ditolak. He says, no, there is no way you're living on the street. Dia bilang, nggak mungkin tinggal di luar. In fact, when they come Dan bahkan lusting after these men to his house, Ketika orang-orang itu datang dan bernafsu sekali kepada dua orang ini. in verse 7 he says, my brethren, do not do this wickedly. Don't do this wicked thing. Di dalam ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat ini. What do you learn about Lot? Jadi apa yang Anda pelajari mengenai Lot ini? Protective Lot. Wah, Lot yang mencoba mengamankan. Godly Lot. Lot yang saleh, Hospitable Lot. Lot yang ramah, Protective Lot. Lot yang berusaha mengamankan juga. From 2 Peter we learn he's a godly man, so righteous Lot. Jadi di dalam 2 Petrus 2 kita pelajari bahwa ia adalah orang yang saleh. Jadi Lot orang yang benar. See, you can't help but understand, and it doesn't make sense. How come someone so godly, hospitable, upright, protective, how does he end up impregnating his two daughters? Jadi saudara mungkin tidak bisa bayangkan ini bagaimana orang yang begitu saleh, yang begitu ramah, yang begitu mau melindungi sampai bisa menghamili kedua putrinya. How does a person of such spiritual standing end up in the position that he did?
Jadi bagaimanakah orang dengan sebuah kerohanian yang demikian bisa berakhir seperti itu? And there's something happening here that we've got to pay attention to, which we spoke about in the previous message. Dan ada sesuatu yang terjadi di sini yang kita harus perhatikan, yang juga kita sudah bahas di kabaran sebelumnya. This is statement number 1 in this message. You want to write it down? Nah, inilah pernyataan pertama di dalam pekabaran ini, saudara boleh catat ini. That Lot, like many in this congregation, Bahwa Lot seperti banyak di jemaat ini think that they're able to handle what they really cannot handle. berpikir bahwa mereka bisa menangani apa yang sebenarnya mereka tidak bisa tangani. Oh, Sodom, I can handle it, Lord. Sodom, ya bisa kutangin lah itu. But child, Sodom is wicked. Ya, tapi Sodom kan ini Oh, begitu jahat. don't worry, God. We will have family worship in the home. Don't worry about it. We've got this. Ya, jadi nggak apa-apa Tuhan. Ya, kita akan ada altar keluarga. Ini nggak apa-apa, ibadah keluarga. But son, at the end of the day, you're in the city. I mean, this will corrupt your children. Tapi kan, ya ujung-ujungnya kan tetap ada di dalam kota. Ini akan merusak anak-anak. Come on, God. We can handle it, Lord. We can handle it. Nggak apa-apa, yang bisa kok, bisa ditanganin kok. We will study. Kita akan pelajari. This did not happen overnight. Ini tidaklah terjadi dalam waktu semalam. Because the devil knows as Adventists you're too smart for that. Karena setan tahu ya, sebagai umat Advent Anda ini terlalu pandai untuk hal itu. The devil's not a fool. Ya, karena setan ini bukan orang yang bodoh ya. I don't have time to go into another presentation, but Jadi saya tidak ada waktu untuk membahas presentasi yang lain sebenarnya, tapi Sister White in multiplied quotes, Nyonya White mengatakan di dalam kutipan yang banyak sekali. she says the devil attracts you to the world step by step. Setan menarik Anda ke dunia itu langkah demi langkah. One TikTok video after another. Dari satu video TikTok ke video berikutnya. From right swipe to left swipes. Dari geser ke kanan, geser ke kiri. Step by step. Langkah demi langkah. You know what conclusion she comes to? Jadi saudara tahu apa yang menjadi kesimpulannya? I wish I had time to give you the whole one. Saya seandainya ada cukup waktu untuk kasih ini She semua. says if you are conforming to the world step by step as the devil has designed, Ia mengatakan kalau seandainya Anda itu menjadi serupa dengan dunia langkah demi langkah seperti yang dirancangkan oleh setan, she says you will one day leave this church and receive the mark of the beast and stand in opposition to the Seventh-day Adventist Church. maka Anda akan ujungnya meninggalkan gereja ini, menerima tanda binatang itu dan menjadi lawan daripada gereja umat Tuhan ini. And you'll get upset with me for saying this. Mungkin Anda ini jadi kesal dengan saya karena katakan ini. There is no way I'm leaving this church. Enggak mungkin lah saya tinggalkan She gereja ini. says I am telling you, you will do that because step by step you're giving yourself following the fashions of the world. Tetapi Nyonya White katakan tidak, kalau kamu ya langkah demi langkah mengikuti tren daripada dunia, itulah yang akan terjadi. The devil knew Lot is a strong, godly man. Jadi setan tahu bahwa Lot ini adalah orang saleh yang kuat. I've got to work on him and his family step by step. Dia harus kukerjain itu langkah demi langkah. Now let's contrast Moses and Lot for a moment. Nah, mari kita coba bandingkan, kontraskan Lot dengan Musa untuk Both sejenak. were surrounded with material advantage, both of them, both men. Jadi keduanya ini ya dikelilingi dengan sebuah ya kelebihan materi ya. Moses recognized the temptation and forsook it right away. Jadi Musa menyadari godaannya dan meninggalkannya itu seketika itu juga. Lot recognized the temptation and embraced it. Tapi Lot menyadari godaannya tapi tetap mau Now, merengkuhnya. I want to make this statement from get-go so you don't confuse. Jadi saya mau menyatakan statement pernyataan ini dari awalnya supaya Anda tidak bingung. It wasn't that Lot chose wealth over God. That's the obvious stuff. That's not what we're talking about today. Jadi bukanlah soal bagaimana Lot ini memilih kekayaan daripada Allah, itu hal yang jelas ya, bukan itu maksudnya. The sin of Lot is much deeper. Jadi dosa daripada Lot ini jauh lebih dalam lagi. The deception of the enemy in the story is much more deeper and we miss it again and again. Jadi penipuan daripada sang musuh ini dalam kisah ini adalah begitu lebih dalam, tapi kita selalu luput lagi. Let's begin to see where the cracks began to appear.
Mari kita lihat di manakah ini retakan-retakannya ini sudah mulai muncul. Back to Genesis 13. Kembali ke Kejadian pasal 13. Genesis 13, the Bible says, Di dalam Kejadian pasal 13, Alkitab mengatakan, Genesis 13 and verse 7. Kejadian 13 ayat 7. There was a strife between Abram's cattle, the herdmen of Abram's cattle, and Lot's herdmen. Jadi terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. And the Bible says, Abram said, you know what, let there be no strife. Lot, you choose. Whichever way you go, I'll go the other way. Jadi maka berkata Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Jadi engkau pilihlah, kau pergi ke sana, aku akan pergi ke sebelah yang lainnya. Now, what's the problem here? Jadi apa nih masalahnya di sini? You want to catch the problem. Ya, Anda mau tangkap ini masalahnya apa? See, one is the obvious problem. Nah, jadi satu adalah masalah yang paling jelas. Is that Lot ended up choosing. Adalah bahwa Lot ini akhirnya jadi yang memilih. This is the one you know from children's Sabbath school, that he should have let uncle decide, not him. He's the elder one. He should have had respect. Nah, jadi ini yang saudara pelajari waktu di sekolah sahabat anak-anak, ya. Dialah yang lebih muda, harusnya kasihlah ke pamannya ini untuk yang pilih. The cracks immediately begin to appear. Jadi retakannya itu mulai langsung terlihat. Because an unsurrendered Christian will always put himself first. Karena orang Kristen yang tidak berserah pasti akan menempatkan dirinya pertama. In an instant we see this is not going to end well. Dengan seketika kita tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. This Christian has not yet learned to put others before him. Jadi orang Kristen ini belumlah belajar bagaimana menempatkan orang lain lebih dahulu daripada dirinya. This is the easy one though. Nah, tapi ini yang gampang ya. But then the Bible says, if you read verse 10 and 11, it gets interesting. Tapi Alkitab kemudian melanjutkan, kalau Anda baca di dalam ayat 10 dan 11 ini menjadi menarik di sini. It says, Lot lifted up his eyes. Katakan lalu Lot melayangkan pandangannya. He beheld the plain of Jordan. Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan. It was well watered everywhere. Banyak airnya. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Ya, sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Listen to the next line. Perhatikan baris berikutnya. It was even as the garden of the Lord. Ya, seperti taman Tuhan. Are you listening? Apa saudara dengar ini? He looked at it. Jadi ia memandang. And the description, the Bible says, it looked like as if it was the Garden of Eden. Dan penjabarannya adalah, wah ini seperti taman Tuhan. You see, Lot was not alive at the time of the Garden of Eden. Jadi Lot ini tidaklah belum ada ya ketika di zaman But taman Eden itu. Lot has heard stories passed down through generations. Tetapi Lot itu sudah mendengar kisah yang diturun-temurun. And he looks at this place and says, whoa, this is just like how Eden was described. Dan ia melihat pemandangan ini dan ini seperti bagaimana taman Eden itu digambarkan. And if you read the Bible says in verse 11, he chose the plain of Jordan and dwelt there. Dan kalau saudara baca di dalam ayat 11, ia memilih lembah Jordan dan tinggal di sana. I don't know if you're still listening. Jadi saya nggak tahu berapa banyak yang masih mendengarkan ini. Do you remember when we read Hebrews? Jadi saudara ingat ketika membaca Ibrani? The Bible says Abraham and Lot left Ur. Jadi dikatakan bahwa Abraham dan Lot itu meninggalkan Ur. Where were they going? Kemana mereka pergi? What was the destination? Apa tujuannya? The land of promise. Tanah perjanjian. The land whose builder and maker is God. Not Canaan. The land whose builder and maker is God. That's what they went out for. Jadi tanah yang perancang dan pembangunnya bukan Kanaan ya, tanah yang perancang dan pembangunnya adalah Allah. You've got to pay attention. They were already in a prosperous land. They didn't leave for another prosperous land. No. That was not what drove them out. No. Jadi saudara harus perhatikan bahwa mereka ini sudah di tanah yang makmur. Mereka bukan pergi untuk menuju ke tanah makmur yang lain, bukan itu. We want to follow God because our focus is the land that God has prepared for us, the heavenly Canaan. That's the focus. That's the destination. Ya, kita mau mengikuti Allah. Kenapa? Karena fokus kita kepada tanah Kanaan surgawi. Itulah tanah yang dimana kita mau menuju ke sana. But the Bible says in Genesis 13, he looked at Jordan, he looked at Sodom, and he dwelt there. Dan tetapi di dalam Kejadian pasal 13 ia melihat kepada Jordan, ia melihat kepada Sodom dan ia tinggal di sana. Is that the destination they went out for? Apakah itu tujuan di mana dari mulanya mereka pergi? Yes. Ya. What was the destination? Apa tujuannya? Heavenly Canaan. Ya, Kanaan surgawi. Where did he stop? Dan dia berhenti di mana? Sodom. Sodom. Did you pay attention to the story? Jadi apa saudara perhatikan kisah ini? Lot forgot where he was going. Lot lupa kemana ia sedang pergi. Lot took a stopover. Lot ini ambil berhenti di tempat untuk transit. Lot forgot his mission in life. Lot lupa akan misi dalam hidupnya. Remember, Eden is a piece of heaven. Dan ingat bahwa Eden itu adalah bagian daripada But surga. something that looked like heaven does not mean it's heaven.
Tetapi sesuatu yang terlihat seperti surga bukan berarti itu adalah surga. But come on, Lord, when you look at the skyline of Jakarta, I mean, this is a beautiful place. I want to live in. Tapi Tuhan, kalau lihat ini pemandangan kota, bangunan-bangunan di Jakarta, wah ini kota yang indah, saya mau tinggal di sini. One chose the city, Jadi satu pilih kota, the other chose the countryside. satu pilih pedesaan. One ended up sleeping with his daughters. Satu akhirnya tidur dengan putri-putrinya. The other became a man of faith. Satunya lagi menjadi bapak orang percaya. You do the math. Anda lakukan hitung-hitungannya. You do the math. Anda lakukanlah hitung-hitungannya. You find out if this is God's counsel or not. You do that. Jadi Anda cari tahu apakah ini benar nasihat Allah atau tidak. God had made it clear, Lot, this is where we're going. This is the destination. Jadi Allah membuatnya jelas, oh Lot, inilah kemana kita pergi, inilah tujuannya. This is what I've called you out for. Inilah kemana aku panggil engkau keluar. Seventh Adventist Church, you've got to listen to me. This is what God called us out for. Jadi ya gereja Advent, umat Advent ini, inilah kemana Allah sudah panggil saya keluar. Who knows what the word church means? Jadi siapa yang tahu apa arti kata gereja ini? Ecclesia, that's the Greek word. What does ecclesia mean? Bahasa Grekanya apa artinya eklesia? Who knows? Siapa yang tahu? We use this word a lot. We write it on our buildings, church, Seventh-day Adventist. What does the word church mean? Who knows? Kita gunakan kata ini sering, kita taruh di gedung gereja. Apa nih artinya? Called out. Artinya apa? Dipanggil keluar. Called out of what? Keluar dari mana? Called out of what? Keluar dari mana? Called out of what? Keluar dari mana? The world. Dunia. Called out of darkness. Keluar dari kegelapan. Called out of wickedness. Keluar dari kejahatan. Called out of worldliness. Keluar dari keduniawian. So when people walk through that door, jadi ketika kita keluar dari pintu itu, they're not walking in to see products mereka tidak datang untuk melihat produk of Instagram influencers. Dari apa ya, influencer di Instagram. When the world walks through those doors, they shouldn't be seeing women dressed as the newest labels that have come out on the fashion street. Jadi ketika dunia itu masuk melalui pintu itu, mereka tidak seharusnya melihat para wanitanya bersolek dengan baju-baju dari perancang ternama yang paling terkini. Because wait, we proudly said we are called out. Karena kita dengan bangganya mengatakan, kita dipanggil keluar. And God is saying to Lot, wait a minute, I thought I called you out of this. Dan Allah berkata, tunggu Lot, bukankah kau sudah dipanggil keluar dari sini? You came out of one city to stop into another city? Kau keluar dari satu kota untuk berhenti di kota lain? Why did you leave in the first place? Jadi ngapain tinggalkan kota pertama itu tadi? If you left one darkness to embrace another, why did you leave in the first place? Jadi kalau saudara tinggalkan satu kegelapan masuk ke kegelapan yang lain, ya buat apa tinggalkan kegelapan yang itu awalnya tadi? Lot ends up in a cave because he's forgotten his mission. Jadi Lot itu berakhir di gua karena dia melupakan misinya. And I'm sorry friends, that's where our homes are heading, because in the church we've begun to forget the mission. Jadi ya saudara-saudara, ya maaf saja, tapi itulah kemana rumah kita ini, keluarga kita akan berakhir karena kita sebagai jemaat sudah lupa misi kita. Our eyes are off of heavenly Canaan. Mata kita itu sudah terluput daripada Kanaan surgawi. And truth is, whenever your eyes are off of God's mission, the world will always appear attractive to you. Jadi kalau mata kita sudah melenceng daripada misi Allah, maka dunia itu akan menjadi menarik. Sister White says, by living in the city, his faith was weakened. Jadi Nyonya White mengatakan dengan tinggal di dalam kota, imannya itu dilemahkan. He, like the people of the city, got infested with the disease of capitalism. Jadi dia seperti para penghuni di kota itu akhirnya terkena penyakit kapitalisme. You know the disease. Saudara tahu penyakit ini. Bigger is better. Lebih besar, lebih baik. The more expensive, the more better. Lebih mahal, lebih baik lagi. I mean, I drive a Ford. Saya nyetir mobil Ford. But nobody pays attention until I drive into a Porsche. Tapi nggak ada yang perhatikan sampai saya nyetir mobil Porsche. It's gotta be more expensive for me to be more acceptable. Harus lebih mahal supaya saya lebih diterima. Infestation had begun. Sudah mulai ini terjangkit.
Lot struggled with issues. Jadi Lot ini juga bergumul dengan isu-isu. We struggle with issues. Nah, kita juga sama bergumul dengan banyak isu-isu. Sadly, Dan yang menyedihkannya, we have yet not been successful in purifying the church of worldly standards. kita belumlah berhasil dalam memurnikan gereja daripada standar duniawi. You might hate me for this, but that's okay. Mungkin Anda akan membenci saya karena ini, tapi tidak apa-apa. It's becoming hard for church members to describe or to discern what is godly, what is worldly. Menjadi lebih sulit bagi umat untuk menjelaskan atau membedakan mana yang duniawi, mana yang surgawi. It's becoming hard in the church to discern what is a godly dress, what is a worldly dress. Menjadi sulit bahkan di gereja untuk membedakan manakah pakaian yang surgawi, manakah pakaian yang duniawi. And the reason is because we've brought so much of the world into the church, we can't tell what is what. Dan alasannya adalah karena kita begitu banyak membawa hal-hal duniawi ke gereja sehingga kita tidak bisa bilang lagi yang mana itu yang mana. Brother, you're being an extremist. Waduh saudara, ini terlalu ekstremis banget sih. My skirt is only 1 inch higher than my sister. What's the problem? It's only 1 inch. Ini kan roknya cuma lebih pendek ya sekitar 2 cm aja dari Come on. sebelah. Brother, does it really make a difference? 1 inch won't make a difference, does it? Cuma beda 1 inci ya, bedanya apa? It's getting hard. Jadi menjadi sulit. It's really getting hard. Menjadi sangat sulit. And we're trying to see how much can I be worldly and still make it into heaven. Dan ini menjadi seperti bagaimana saya bisa menjadi duniawi tapi masih cukup untuk masuk ke surga. How much of pornography is safe to be saved? Ya berapakah porno yang cukup cukup aman supaya tetap bisa diselamatkan? How much of premarital sexual contact will still get you into heaven? Berapa banyakkah kegiatan seksual sebelum menikah yang ya masih bisa selamat lah? How much can I get away with? Atau bagaimana kita bisa luput daripadanya? Now read verse 12. Nah sekarang lihat di dalam ayat yang ke-12. Genesis 13:12. Di dalam Kejadian 13 ayat 12. Abram dwelled in the land of Canaan, Abram menetap di tanah Kanaan, and Lot dwelled in the cities of the plain. tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. The Bible goes on to say he pitched his tent toward Sodom. Dan Alkitab mengatakan dia berkemah di dekat atau mendekat ke Sodom. Yeah, we don't have time to get into it. Nah, kita tidak punya waktu untuk membahas ini. But scholar points out that it took time for Lot to end up in Sodom. Tetapi poin yang bisa didapatkan dari itu adalah butuh waktu bagi Lot sampai dia berakhir di dalam Sodom. Are you paying attention? Apa sudah perhatikan ini? See, first the Bible says his tent was only facing Sodom. Jadi pertama-tama Alkitab mengatakan bahwa kemahnya itu hanyalah menghadap kepada Sodom. Did you get this? Saudara paham ini? He was not in Sodom initially. He just faced his tent toward Sodom. Dia tidak ada di dalam Sodom, tetapi dia menghadapkan kemahnya ke arah Sodom. He was not planning to live in Sodom. No way. Jadi dia nggak berencana untuk tinggal di Sodom, nggak bukan itu. He knew better. That's not the place God wants me to be. Dia tahu bahwa itulah bukan tempat di mana Allah mau saya ada di situ. So they would come into the tent as a family. Jadi mereka akan masuk ke dalam kemah sebagai satu keluarga. Bible study, Bible study. Belajar Alkitab, belajar Alkitab. Go outside the tent. Dan keluar dari kemah. Oh, there's a new movie that just released in Sodom. Wah, ada film baru yang keluar di Sodom. Oh, not good. No, come back. Let's. Oh, enggak, mari masuk lagi. Scripture song. We need to keep scripture in our mouth. Scripture songs. Let's sing, child. Let's sing. Oke, kita nyanyikan lagu ayat-ayat rohani. Supaya ingat, ayo. In the tent, scripture songs. Jadi di dalam kemah, lagu-lagu ayat rohani. Outside the tent, di luar kemah, Taylor Swift in concert in Sodom. Ada konser Taylor Swift di Sodom. Oh, not good. Let's not become a Swiftie, child. Come. Ayo, jangan jadi Swiftie. Ayo, mari nak. Here, jadi di sini, godly God, we go lift up godly principles in the church. Wah, kita akan meninggikan prinsip kesalehan di gereja. But the moment the children look outside of the tent, what are they seeing? Tapi begitu anak-anak itu melihat keluar dari kemah, apa yang terlihat? Sodom every day. Ya, Sodom setiap harinya. So Lot knew better. Jadi Lot itu sebenarnya tahu lebih baik. Lot knew beholding changes.
Lot tahu bahwa dengan memandang itu akan mengubah. And yet he wouldn't take his tent away from that place. Tetapi dia masih tidak mau mengangkat kemahnya dari tempat itu. Beholding changed, and in chapter 19, Memandang mengubah, dan di dalam pasal 19 verse 1, ayat yang pertama, Lot is already sitting at the gates of Sodom. Lot sudah duduk di pintu gerbang Sodom. Now there are schools of thought on this text. Jadi ada beberapa pemikiran ya di dalam ayat ini. One is from tradition Jadi satu ini dari tradisi that in antiquity, bahwa di zaman purba those who sat at the gates of a city mereka yang duduk di pintu gerbang were kota influential members of society. adalah para warga yang punya pengaruh di dalam masyarakat. You had to be somebody to be permitted to be at the gates of the city. Wah, Anda ini harus orang penting nih untuk dibolehkan ya duduk di di sekitar pintu gerbang kota. People came in and out of Sodom Jadi orang keluar masuk dari Sodom to trade, to make relations. ya untuk berdagang, untuk memulai suatu hubungan. There's a school of thought, maybe he was there to evangelize. Jadi ada pemikiran yang mengatakan oh mungkin dia di sana itu untuk menginjil. Sister White makes a very, very cautious note on the life of Enoch. Jadi Nyonya White itu membuat suatu catatan yang sangat-sangat berhati-hati mengenai kehidupan Henok. She says Enoch did not think like Lot that he can live in the city and win the city. Dia mengatakan bahwa Henok itu tidak berpikir seperti Lot bahwa ia dapat tinggal di kota untuk memenangkan kota itu. I mean, we could get into the whole message of God's call to leave the city. We could get into that too. Jadi kita bisa masuk membahas perkabaran mengenai bagaimana panggilan Allah untuk meninggalkan kota-kota. Kita bisa bahas itu. God loves the people in the city and wants to save them. Ya Allah mengasihi orang-orang di kota dan mau menyelamatkan mereka. But He's made His plan clear not by living in the city but by working for these cities. Tapi ia membuatnya itu jelas bahwa bukan tinggal di kota tetapi bekerja bagi kota itu. Sister White says there are two characters in the Bible we need to study more than we do right now, John the Baptist and Enoch. Dan Nyonya mengatakan bahwa ada dua tokoh yang kita harus pelajari lebih banyak daripada sekarang, yaitu adalah Yohanes Pembaptis dan Henok. They both are a case study of God's end time people. They both lived in the country but worked for the cities. Jadi mereka berdua adalah pencontohan bagi umat yang hidup di zaman akhir karena mereka berdua tinggal di luar tetapi bekerja untuk kota itu. If you calculate Abram's age in Genesis 12 Jadi kalau kita hitung umur usia Abraham di Kejadian and pasal then figure 12, out his age in chapter 20, lalu kemudian coba cari tahu umurnya di pasal 20. there's been a span of at least 10 to 20 years. Jadi ada rentang waktu sekitar 10-20 tahun. You see, it took a while from Lot facing Sodom and Lot buying a condo in Sodom. Jadi butuh waktu bagi dari Lot itu menghadapkan kemahnya ke Sodom sampai dia membeli kondom di Sodom. And the point we already made, it didn't happen overnight. This was a slow fade. Dan kita sudah bahas ini bahwa ini tidak terjadi dalam satu malam. Ini adalah sesuatu yang secara perlahan-lahan terjadi. And this is the warning God is sending us through studying the life of Lot. Dan ini adalah suatu peringatan yang Allah kirimkan kepada kita dengan mempelajari kisah daripada Lot. That the devil knows you are not fools. You are very smart. Karena setan tahu bahwa Anda ini bukan orang-orang bodoh, Anda ini sangat-sangat pandai. He knows he can't get you to accept the Sunday law if he came and promoted it right now. Jadi ia tahu bahwa ia tidak bisa membuat Anda menerima hukum hari Minggu And dan so hari Minggu kalau ia sampaikan itu sekarang. That's why he makes you slip step by step. Dan itu sebabnya ia membuat Anda itu terpeleset satu langkah demi langkah. Piece by piece. Ya, sepotong demi sepotong. Lie by lie. Ya, satu dusta dari dusta ke dusta. Incident by incident. Dari satu kejadian ke kejadian. Nobody falls into sin. Tidak ada yang jatuh ke dalam dosa. Everybody crawls into sin. Semua itu merangkak menuju dosa. You inch and inch yourself closer to death. Kita beringsut-ingsut sampai kepada dosa itu. My friend, you know very well you don't stop coming to church all of a sudden. Jadi saudara, Anda tahu dengan baik ya bahwa Anda itu tidak begitu saja tiba-tiba berhenti datang You gereja. miss one Sabbath and all of a sudden 4 Sabbaths don't seem like a big deal. Oh, Anda absen satu sabat lalu tiba-tiba 4 sabat absen pun juga sepertinya nggak apa-apa. Second and third key statements of this message, write it down please. Jadi pernyataan kunci yang kedua dan ketiga dari perkabaran ini boleh dicatat ini. Statement 2, Pernyataan yang kedua, if you're going to risk losing the world because you want to serve God,
Jika Anda mempertaruhkan kehilangan dunia karena Anda mau melayani Allah, if you're going to risk losing the world because you want to serve God, kalau Anda mau mempertaruhkan kehilangan dunia karena Anda mau melayani Allah, then don't turn around and risk losing God because now you want to end up serving the world. jadi maka janganlah mempertaruhkan kehilangan Allah karena Anda sekarang mau melayani dunia. Lot was not realizing he was now risking. He knew this can make me leave God, but he didn't care about that now. Jadi Lot ini tidak menyadari bahwa ini bisa mempertaruhkannya. Dia bisa saja kehilangan Allah, tapi kemudian dia menjadi sekarang sudah tahap yang tidak lagi peduli tentang hal He itu. was willing to lay his children and his family on the stake. Dia mau mempertaruhkan dirinya dan keluarga dan anak-anaknya. Telling himself, I can handle it, I can handle it, I can handle it. Mengatakan pada dirinya, saya bisa tangani ini, saya bisa tangani ini. Connected to this same statement. Dan terhubung dengan pemikiran yang sama, pernyataan yang sama ini. If you're going to risk losing the world because you want to serve God, Kalau Anda mau mempertaruhkan kehilangan dunia untuk melayani Allah, then remember you can risk losing God by half stepping in your obedience to God. jadi ingat bahwa Anda bisa mempertaruhkan kehilangan Allah dengan melangkah setengah-setengah hati ke dunia. Half stepping when it comes to choosing right and wrong. Melangkah setengah-setengah ketika dalam hal memilih benar dan salah. It's okay or not so bad, it's okay. Ya nggak apa-apa, nggak terlalu parah kok. Now comes the statement I will push till the end of the message. Dan sekarang kita ada di pernyataan yang akan terus saya dorong nih sampai akhir daripada pengkabaran ini. Setan does not mind you doing wrong. Yang nggak terlalu peduli Anda melakukan hal yang yang benar. Satan does not mind you doing right. Jadi setan tidak apa-apa kalau Anda melakukan hal yang benar. Satan does not mind you doing right. Jadi setan itu nggak masalah kalau Anda tetap lakukan yang benar. Just as long as you don't stop doing the wrong. Selama Anda tidak berhenti melakukan yang salah. Lot, Bible studies? Oh yes, brother, go ahead. Jadi Lot Bible study, belajar Alkitab, nggak apa-apa, lanjut aja. No problems. Nggak masalah. Truth is Lot kept the Sabbath. Ya sebenarnya Lot ini masih memelihara Sabat. Lot returned tithes. Lot masih mengembalikan perpuluhan. The point is, tetapi poinnya Lot was evangelizing, going door to door perhaps. Dan Lot itu mungkin masih menginjil, bahkan mungkin dari pintu ke pintu dia. The question is not whether he was doing any right and he was doing lots of right, I believe. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah dia melakukan hal yang benar. Saya yakin dia melakukan banyak hal yang benar. But the point is it doesn't matter all the right you do. Tetapi poinnya adalah tidak peduli seluruh hal yang benar yang Anda lakukan. As long as there's some wrong you don't turn your back from. Selama masih ada hal-hal yang salah yang Anda belum palingkan badan Anda. Now listen. Nah sekarang if you read the next chapter, Genesis 14. Kalau Anda baca pasal berikutnya di dalam Kejadian 14. Listen. Nah, dengarin. This was God's warning to Lot. Pay attention. Inilah peringatan Allah kepada Lot. Perhatikan ini. Lot's tent was facing Sodom. Jadi kemah Lot ini menghadap kepada Sodom. He was not in Sodom. Dia tidak ada di dalam Sodom. He was in the vicinity. Tapi dia ada di sekitarnya. There is a fight that happens in the kings in the valley there. Jadi adalah perang yang terjadi di antara para raja-raja di lembah itu. And they start invade and fight. All of this happens. Dan mereka semua saling menyerang, saling baku hantam. Because Lot is in the vicinity of Sodom. Dan karena Lot ini ada di sekitaran Sodom, he ends up getting captured and ends up in captivity, him and his family. Dia akhirnya ditawan dan sampailah dalam penawanan dia dan keluarganya. Abraham, bad brother Abraham. Whoa. Jadi Abraham ini orang gangster juga dia. Abraham so wealthy, he gathers 318 people army. Man, this guy is serious. Jadi Abraham ini begitu kaya dia sampai kumpulkan pasukan 318 orang. These are trained men because this army defeats a whole kingdom to get Lot's family back. Dan orang-orang ini adalah yang begitu terlatih karena mereka berhasil mengalahkan kerajaan ini untuk bisa membebaskan, mengambil Lot kembali. Did you listen to what just happened? Jadi saudara dengar apa yang baru terjadi ini? Lot went into captivity. Dia masuk ke dalam penawanan. Lot's capture was a warning from God to Lot. Jadi penawanan Lot ini adalah peringatan dari Allah kepada Lot. The warning was get away from this place. Jadi peringatannya adalah
keluarlah, menjauhlah dari tempat ini. Now I want you to listen, and I really want you to listen carefully. Nah sekarang saya benar-benar mau Anda perhatikan dengan By baik-baik. God allowing Lot to enter in captivity, God was sending a warning. Jadi melalui Allah membiarkan Lot itu ditawan, Lot- Allah memberikan peringatan. Lot, you're in the wrong place. Leave this place. This is not a place where you will grow spiritually. Jadi Lot, engkau ada di tempat yang salah, tinggalkan tempat ini. Di sini bukanlah tempat di mana engkau boleh bertumbuh secara rohani. Satan used the same event Setan menggunakan peristiwa yang sama to tempt Lot to enter the city. untuk menggoda Lot untuk masuk ke dalam kota. Because right after this, he ends up in Sodom. Karena setelah ini, dia akhirnya berakhir di Sodom. God is saying, leave this place. Look what just happened. Allah mengatakan, tinggalkan tempat ini, lihat apa yang baru saja terjadi. The devil said, Tetapi setan katakan, of course, Lot, you're a fool. ya tentu aja Lot ya, kau orang Who bodoh. told you to be outside the city? Siapa yang suruh ada di luar kota? Don't you know the top security of Sodom? Ya enggak, bukannya kau tahu ini apa ada If keamanan you yang sangat were- baik di Sodom? If you were in the security of Sodom, these men could never take you. Kalau engkau ada di dalam aman di dalam kota Sodom, orang-orang ini nggak bisa tangkap Lord, engkau. why are you risking your family by living outside the city? Take them in. It's safe. Jadi kenapa mempertaruhkan, membahayakan keluarga di luar dan bawa mereka masuk di dalam aman itu? Now you question Lot, but let me talk to you. Ya Anda mempertanyakan Lot ini, tapi biar saya bicara kepada Anda sekarang. You're paying your tithes and offerings faithfully. Jadi Anda mengembalikan perpuluhan dan persembahan dengan setia, You're supporting missions and missionaries. mendukung pelayanan dan misionaris. All of a sudden a crisis comes and you don't have the money. Dan tiba-tiba tiba-tiba ada krisis dan Anda nggak punya duitnya. An illness comes and there's a hospital bill. Dan tiba-tiba ada sakit penyakit, ini ada tagihan rumah sakit. You look at the bill. Lihat nih tagihannya. That's a lot of money. Waduh, banyak sekali nih. The devil tempts you. Lalu kemudian setan ini menggoda. Calculate your tithe for the past 5 years that you've been giving. Coba hitung itu perpuluhan 5 tahun terakhir. It's the exact amount. Ini jumlah yang sama. You're the fool. Why were you giving your tithe? Kaulah yang orang bodoh, ngapain itu You're the bayar fool. Who perpuluhan? told you to support missionaries? Kaulah yang bodoh, siapa yang suruh dukung itu misionaris? You're the crazy one. No one else in church does it. Who told you to do that? Kaulah yang gila, siapa? Nggak ada orang di gereja yang lakukan itu. God is permitting this Jadi Allah membiarkan ini to increase your faith. Hey, we don't live by my paycheck. I live by the grace of God. untuk meningkatkan iman Anda dan berkata, saya tidak hidup dari gaji tetapi hidup And I dalam iman will pada Allah. not stop supporting God's work regardless of what it costs me. Dan saya tidak akan berhenti mendukung pekerjaan Allah apapun itu yang harus saya bayarkan. Satan uses those same warnings, those same lessons from God to take you further into sin. Tetapi setan menggunakan pelajaran yang sama, peringatan yang sama dari Allah untuk membawa Anda lebih jauh ke dalam dosa. Lot was trying to do a lot of good, Jadi Lot itu mencoba melakukan sesuatu yang baik, but there was a problem. tapi ada masalah. Genesis 19 verse 9. Di dalam Kejadian 19 ayat 9. He's trying to stop the men who want to rape the angels. Ia mau menghentikan orang-orang yang memperkosa malaikat ini. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. He's trying to stop the angels who want to rape the men. The men who want to rape the angels. Ia mau menghentikan orang-orang yang mencoba memperkosa para malaikat ini yang datang. And they say this in verse 9. Dan mereka mengatakan ini di dalam ayat yang 9. Lot, stand back. Nyala Lot. This one fellow, they're talking about Lot. Orang ini ya, mereka bicara soal Lot. This one fellow came into sojourn. I thought he was just here for a stopover. Jadi orang ini datang sebagai orang asing. Kita kira dia cuma mau berhenti sebentar aja. Who made him a judge? Siapa yang bikin dia jadi hakim? We will deal worse with you if you don't get out of the way. Kami akan menganiaya kamu lebih daripada orang itu kalau kau nggak menyingkir. Did you catch this? Jadi saudara dapat ini? Do you know what was Lot's resolution at this? Jadi saudara tahu apa solusi daripada Lot untuk hal ini? He says, take my daughter, sleep with them. Dia bilang, udahlah ambil aja putri-putri saya, udah tidur dalam mereka. And I'm like, dude, are you serious? Dan saya pikir, ini gimana nih, serius nggak nih? Apa ini? What's wrong with you? Ada yang salah dengan kau. Which father talks like this? Bapak mana yang bicara seperti ini? Lot, godly, righteous, protective, what has happened to you? What are you saying? Ya Lot yang saleh, yang ramah, yang melindungi, apa yang terjadi sama orang ini? I don't have children, but if I'm a father, I would say, man, over my dead body. Jadi saya nggak punya anak, tapi kalau saya jadi bapak, ya langkahi dulu mayat saya. Get through me if you want to get to my family.
Ya langkahi dulu saya kalau mau sampai ke melukai keluarga. Righteous Lot says, take my daughters. What? Tetapi Lot yang salah ini bilang, wah ambil putri-putriku. There's a problem with this Adventist. Jadi ada yang salah di dalam orang City Advent ini. life has rotted his heart. Jadi kehidupan kota sudah membusukkan It is eating hatinya. him up from the inside. Jadi ada penyakit yang keluar dari dalam. And the deception is he doesn't even know it. Dan penipuannya adalah bahwa ia bahkan tidak mengetahui itu terjadi. So what do these men say? Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Hey, you've been here for a long time. Hei, kau udah lama ada di tempat ini. We know you've been going around giving Bible studies. We get that. We get that. Ya, kita tahu kau udah banyak keliling kasih Bible study, ya kita tahu lah itu. And that's all good. Those are the good things he was doing. Good. Itulah hal baik, itu hal yang baik yang dia lakukan, ya bagus. But we're getting to the crux of the message now. Tapi kita sampai ke dalam intisari daripada perkabaran ini. Lot's dilemma. Jadi masalah daripada Lot ini. Lot's sin. Jadi dosa daripada Lot ini. Lot's deception. Penipuan daripada Lot ini Is that he was doing so much good adalah bahwa ia melakukan begitu banyak hal baik while still participating in the bad. masih tetap melakukan hal yang buruknya. You see what's happening to your children, Jadi saudara melihat apa yang terjadi kepada anak-anak Anda, and you still let them hang out? tapi masih biarkan bergaul. Wait a minute. Ya, tunggu dulu ini. Write this down. Catat ini. When you do this, Ketika Anda lakukan ini, you're doing lots of good. You're coming in church. You're active in church. Anda melakukan banyak hal yang baik. Aktif di gereja But melakukan hal yang baik. you also don't stop the bad you're doing on the side. Tetapi Anda juga tidak menghentikan hal-hal buruk yang Anda lakukan di sela-selanya. When you do this, Ketika Anda melakukan hal ini, even the good you do bahkan hal baik yang Anda lakukan around sinners di tengah-tengah kepada orang is berdosa, muffled by the compromises they see you make. itu diredam oleh kompromi yang Anda lakukan. Lot. Jadi Lot ini, Stop talking about how to raise children. berhentilah bicara soal bagaimana membesarkan anak. Yo, don't give me a lesson on raising kids. Janganlah kasih pelajaran bagaimana membesarkan Go anak. fix your daughters first. Perbaiki dulu ini putri-putrimu. What are you telling me about raising children? Jadi mau ngomong apa nih soal Lot. membesarkan anak? Get your own house in order first. Lot, atur dulu rumahmu, rumah tanggamu. Are you listening to the message? Apa saudara dengar perkabaran ini? The compromises you make, Jadi kompromi yang Anda buat they kill the witness that you can bear for God's glory. itu membunuh kesaksian yang dapat Anda berikan kepada orang lain. Lot could not even correct his own children. Ya, Lot itu bahkan tidak bisa membetulkan anak-anaknya sendiri. But Daddy, you're the one who brought us here. Tapi kan ya Papa, kau kan yang bawa kami ke sini. If you saw things were going wrong, why didn't you leave earlier? Kalau memang kau lihat ada sesuatu yang salah, ya kenapa nggak pergi lebih dahulu? Lot is in a dilemma. Jadi Lot ini sekarang ada dalam satu dilema. See, we read in 2 Peter, you still remember the text? Jadi kita baca di dalam 2 Petrus ya, It said- masih ingat ayatnya. It said he was vexed by the conversation of the wicked. Dikatakan bahwa dia itu sebenarnya hatinya terganggu oleh kejahatan di kota Sodom itu. And for the longest time, I didn't get it. Dan untuk waktu yang lama saya tidak terlalu mengerti ini. And then it hit hard and I was upset at Lot. Dan setelah saya meditasi dan saya akhirnya kesel juga sama Lot. Lot, you're vexed by the conversation of the wicked. Jadi Lot ini apa ya? Dia menderita mendengar percakapan orang jahat. If ini. you're so vexed, then why didn't you leave? Ya kalau begitu terganggu kenapa nggak pergi? I am vexed. I'm seeing what's happening to my family, to my wife. Then why don't I leave? Jadi kalau saya terganggu melihat apa yang terjadi kepada istri, kepada keluarga, kenapa saya nggak pergi? He's doing Bible studies. Jadi ia kasih Bible study. We were talking about this the other day. Kita bicara ini di beberapa hari yang lalu. But neither the wife is with him, Tapi istrinya nggak neither the sama-sama children are with him. dia. Putrinya nggak sama-sama dia. Wife is out shopping. Istrinya lagi shopping di luar. Daughters are out with their friends. Ya, anak putri-putrinya itu bergaul sama The man's teman-teman. trying to do whatever. Ya, semuanya lakukan apa yang mereka And mau. he's lost witness to his own home. Dan ia sudah kehilangan menjadi saksi bagi rumah tangganya sendiri. His broken family life Jadi kehidupan rumah tangganya yang hancur made him now a bad witness for the power of God to save.
menjadikannya sebagai saksi yang buruk bagi kuasa Allah untuk menyelamatkan. Friends, what God is trying to teach us Jadi saudara-saudara, apa yang Allah mau ajarkan kepada kita? is that there are so many people here who are making compromise on the side. Ada begitu banyak orang di sini yang melakukan kompromi di sela-selanya. You see, your friends know that you're Adventist. Jadi saudara tahu bahwa teman-teman tahu bahwa Anda orang They Advent. know that you keep the Sabbath. Mereka tahu bahwa Anda memelihara They Sabat. know that you don't eat certain types of foods. Mereka tahu Anda tidak makan beberapa jenis But makanan. they also know that you laugh at the same dirty jokes that they laugh at. Nah, tapi mereka juga tahu bahwa Anda juga tertawa dengan lelucon-lelucon kotor yang mereka juga sukai. They know that you share the same subscription to Netflix as they do. They know that. Nah, mereka juga tahu bahwa Anda juga punya subscription ke Netflix yang seperti yang mereka punya You've juga. gone Mereka to tahu the movie itu. theaters with them to watch the same illicit stuff. Ya, Anda juga pergi ke bioskop untuk nonton hal-hal yang gak bagus yang sama yang mereka And you're lakukan. laughing at the jokes, those filthy jokes. You're laughing with them. Jadi ketika Anda ikut tertawa dengan lelucon-lelucon yang kotor itu, tertawa bersama mereka, And the men are saying, hey, you may be Christian or whatever. ya mereka bilang, mungkin kau ini orang Kristen atau ya apalah. Hey, Terserah. but don't try to sermonize us. We know we've seen you with us doing the same junk. Ya, tetapi janganlah sok-sok khotbah ya. Kita tahu bahwa kau juga sama bareng-bareng kita lakukan hal-hal yang kotor ini. Even the good you say then. Bahkan hal yang baik yang kamu katakan nanti itu, And you say it so well. Adventists are so articulate with words. dan dikatakan dengan begitu fasih ya. Kan orang Advent itu sangat fasih bicara. Even the good you say is drowned out by the loudness of your compromise. Bahkan hal-hal baik yang dikatakan itu ditenggelamkan oleh begitu pekaknya kompromi yang Anda lakukan. You cannot successfully witness for Jesus with an unsurrendered heart. Anda tidak bisa melakukan menjadi saksi yang baik bagi Kristus tanpa hati yang berserah. Lot. Brother Lot. Jadi Lot ya, saudara Lot ini. Someone you want to pay attention to. Jadi ada yang kita harus perhatikan ini. Let's close by Genesis 19 verse 15. Ya, mari kita tutup dengan Kejadian 19 ayat 15. There's much more here, but let's start to close. Genesis 19:15. Ya, masih banyak lagi di sini, tapi mari kita tutup dengan Kejadian 19 ayat 15. This is the time when Sodom is going to be destroyed. Jadi inilah waktu di mana Sodom itu akan dihancurkan. The Bible says when the morning arose, Alkitab katakan ketika fajar telah menyingsing, the angels, listen to the word, the angels hastened Lot. Lot, come on, hurry up. ini kata firman Tuhan, kedua malaikat itu mendesak Lot, ayo Lot segera. Lot, arise, arise, take your wife, take your daughters, leave. Ya bangunlah, bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, pergi. Leave or else you will be consumed in the iniquity of the city. Ya pergi supaya engkau jangan lenyap mati karena kedurjanan kota ini. The Bible says he lingered. Alkitab mengatakan bahwa ia berlambat-lambat. You know, I've really questioned the gospel when I've read this story. Jadi ya saya mempertanyakan soal Injil ini ketika saya baca kisah ini. Brother Wilson, you're going to struggle with this. See, he is lingering. Jadi ya dia berlambat-lambat, And the angels lay hold of him and they drag him out. maka malaikat itu memegang tangannya dan menyeretnya. This man Jadi orang ini is being saved against his wishes. diselamatkan ya melawan daripada keinginannya. God, that doesn't sound like the gospel to me. Ini nggak terdengar seperti Injil bagi saya. I thought we have to come willingly. Saya kira kita harus datang itu dengan mau. This man is purposely lingering. His love for the city is so deep. He is not willing to leave right away. Jadi orang ini berlambat-lambat ya karena kasihnya kepada kota ini begitu dalam, ia tidak mau pergi buru-buru. And the angels are dragging him to safety. Dan sampai malaikat itu harus menyeretnya sampai ke tempat yang aman. I don't have time to get into it, but if you read Genesis 19:30, Dan saya tidak punya waktu untuk membahas ini. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 19 ayat 30. this is an encouragement to those of you who are praying for your loved ones. Ini adalah suatu dorongan bagi Anda yang berdoa bagi orang-orang kekasih Anda. Genesis 19:29 puts it this way. Dalam Kejadian 19 ayat 29 mengatakan demikian. When God destroyed the cities of the plain, Jadi ketika Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, God remembered Abraham. Allah mengingat Abraham. And that's why he sent Lot out. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang dihancurkan itu. Did you pay attention? Apa saudara perhatikan ini? The Bible says when God was going to destroy Sodom, Jadi Alkitab mengatakan ketika Allah mau menghancurkan kota Sodom, he was not remembering Lot's goodness. ia tidak mengingat kebaikan daripada Lot. He remembered that there's a relative who doesn't stop praying for this man. Ia mengingat bahwa ada satu kerabat yang tidak pernah berhenti berdoa bagi orang ini. You should get excited. Anda harus semangat ini. There's a relative who wouldn't stop praying for his lost nephew.
Jadi ada seorang kerabat yang tidak pernah berhenti berdoa bagi keponakannya yang sudah hilang ini. He wouldn't quit praying. Ia tidak mau berhenti berdoa. God, you've got to do something. God, you've got to do something. Allah, engkau harus lakukan sesuatu, engkau harus lakukan sesuatu. God says, man, this guy's eaten my head. I've got to do something now. Aduh, Allah katakan, wah ini sudah terlalu banyak, saya harus lakukan sesuatu ini. Listen, he didn't send men, he had to send angels. Jadi ingat, dengar ini, dia tidak mengirim orang, ia harus mengirim malaikat. My friend, be encouraged for the loved one you're praying for. Jadi saudara-saudara, ya semangatlah karena ke atas orang-orang yang Anda God doakan. has promised angels to drag them out even against their wishes sometimes. Jadi Allah sudah berjanji bahwa ia akan mengirimkan malaikat untuk menyeret mereka bahkan tanpa sukarela sekalipun. Oh, he'll drag them to safety. He'll drag them to salvation if he has to. Diseret untuk sampai tempat aman, sampai keselamatan kalau perlu dilakukan. See, the angels are saying, now, Lord, now, let's leave. Jadi malaikat mengatakan ya sekarang, ayo pergi. For somebody sitting in this church, the angels are saying now. Jadi bagi ada orang-orang yang duduk di gereja ini, malaikat mengatakan sekarang ini. Because there's a time when the angels will no longer wait. Karena ada waktu di mana malaikat ini tidak akan lagi menunggu. Somebody right now in this room Jadi ada orang sekarang ini di ruangan ini needs to hear the voice of God, and God is saying, today if you hear my voice, harden not your heart. perlu mendengar firman Tuhan ya, bahwa ketika hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. But you're saying, no God, next Sabbath, next IYC, next time I'll give my life. Tapi kita bilang, oh enggak lah, nanti sabat depan atau IYC berikutnya nanti saya akan serahkan hidup saya. And God is saying, child, you ain't got next Sabbath. Tapi Allah katakan, hey anakku, engkau enggak punya waktu sampai sabat You berikutnya. don't even have tonight. That's why I'm saying now, get out now out of that sin. Ya bahkan enggak sampai waktu nanti malam ya, sekarang harus keluar sekarang juga. To somebody right now, as probation is closing for you individually, God is saying now is the day of salvation. Jadi bagi Anda yang ada di tempat sini yang mungkin pintu kasih Anda tertutup, Allah mengatakan sekarang hari inilah hari keselamatan. As Lot leaves, his wife turns into a pillar of salt. Jadi sementara Lot pergi, wah, istrinya berpaling dan akhirnya menjadi tiang garam. People have questioned of all the things, why did she turn into a pillar of salt? Jadi orang bertanya-tanya nih, dari semua hal yang bisa terjadi, kenapa dia berubah menjadi There's tiang a garam? very interesting observation. Jadi ada satu pengamatan yang menarik. Sodom was surrounded by salt deposits. Jadi Sodom ini dikelilingi oleh timbunan-timbunan garam. She turned around to behold the city and its riches that she loved. Dia berpaling untuk melihat kemegahan kota yang ia kasihi. The city of salt deposits. Kota daripada ya timbunan garam-garam ini. This is what you want. Ini yang kau inginkan. This is what I'll make you. Di sini jadilah demikian bagimu. She stands as a pillar of salt, beholding had changed. Jadi dia berdiri akhirnya menjadi seperti tiang garam karena dengan memandang ia And dirubah. she stands as a rock salt warning to us. Ia berdiri, istri Lot ini berdiri sebagai peringatan yang batu yang garam ini. What you behold will change you. Apa yang Anda pandang akan mengubah Anda. If you're beholding Christ, you will turn to be like Christ. Kalau Anda memandang Kristus, Anda akan diubahkan menjadi seperti Kristus. But if you're beholding the world, you will turn into being like the world. Tapi ketika Anda memandang dunia, maka Anda akan diubah menjadi seperti Now, dunia. what happens next is beyond me. What has happened to Lot, I cannot understand. Nah, sekarang apa yang terjadi berikutnya? Wah, saya tidak bisa pahami ini. He's just seen his wife killed Ia baru saja melihat istrinya itu dibunuh because she couldn't get over the city. karena ia tidak bisa move on dari As the kota itu. angel drags them out, you know what he says? Listen to this. Jadi sementara malaikat itu menyeretnya, lihat apa yang dikatakan di sini. Listen. Dengarkan ini. Behold, verse 19 and 20. Genesis 19, 19 and 20. Ayat Kejadian 19 ayat 19 dan 20. Now, initially when the angels called him, Jadi awalnya ketika malaikatnya memanggil dia, God had told him, run outside the city, Allah sudah mengatakan mereka, larilah keluar dari kota ini. run to the hills so that you can be saved. Larilah ke lembah bukit-bukit dan jangan menoleh ke belakang supaya engkau bisa selamat. But the Bible says in verse 19, Tetapi Alkitab mengatakan di dalam ayat Lot 19, is saying to the angel, Lot berkata kepada malaikat, if your servant has found grace in your sight, kalau hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di and hadapan, thou hast magnified thy mercy, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar you've saved my life, kepada dan memelihara hidupku, but I cannot escape to the mountain. tetapi aku tidak bisa lari ke pegunungan. If I go there, some evil will take over me, Kalau aku lari ke sana, maka satu kejahatan akan tersusul bencana and aku, I will die. sehingga matilah aku. Wait, what? Ya, tunggu dulu, apa ini? God said, run to the mountain so you can live, escaping the destruction. He's saying, no, if I go there, I'll die. Are you crazy, Lot?
Jadi Allah katakan, pergilah ke gunung-gunung supaya kamu bisa luput daripada bencana. Tapi Lot bilang, wah kalau saya di sana malah dapat bencana. Jadi Lot ini kau udah gila kah? Before assessing his mental sanity, we might want to question our own. Jadi sebelum kita coba analisa kesehatan mentalnya, mungkin kita harus analisa kesehatan mental kita sendiri. God says, eat this. Allah bilang makan ini. God, if I eat only vegetables, I will die. Katakan, kalau saya makan sayur saya akan mati. I need meat. Saya butuh makan daging. I don't care what the health message is. I need meat. Saya nggak peduli apa kabar kesehatan, saya butuh Only daging. veggies? Are you trying to kill me? Cuma makan sayur, mau bunuh saya kah ini? I will die if I do this. Saya akan mati kalau saya lakukan ini. I'm sorry, I'm out of time. Minta maaf, saya udah habis waktu. But this man's story has so much to teach us. Tapi kisah daripada pria ini punya begitu banyak pelajaran bagi kita. Right after that he says, you know what? There is a city right near us. Dan setelah itu dikatakan, lihat ada kota kecil dekat kita. Can I go there? Bolehkah saya ke sana aja? It's only a small city. It's only a little city. Sungguh kota itu kecil aja kok. And I'm so glad I'm not the angel. Dan saya begitu lega ya, saya bukan I'm malaikatnya. so happy I'm not the angel. Saya bersyukur saya bukan I malaikatnya. would have given him one in the head. Saya akan templak dia itu. Are you dumb? Your wife is just dead. Are you crazy? Apa kau bodoh? Kayak istrimu baru aja binasa. And then another one on his head. Sekali lagi templak. One city killed your family. You want to go to another one. What's happening to you, Lord? Satu kota udah membunuh istri lalu mau pergi ke kota yang lain. Jadi maksudnya apa nih? As the story is ending, his degradation is silly. Jadi sementara kisahnya itu mulai berakhir, tapi kemerosotan itu masih terjadi. But isn't that what we do? Tapi bukankah itu yang kita lakukan? Isn't that what we do? Bukankah itu yang kita lakukan? Now God, I've given up watching pornography. Tapi ya Tuhan, saya sudah berhenti nonton film porno. Can I still keep a Playboy magazine under my bed? Tapi masih boleh nggak simpan ini majalah Playboy? It's not a di bawah video, it's bantal? just a small magazine. Kan bukan video, cuma majalah kecil aja kok. God, now I'm not robbing millions. I only rob a couple hundreds. Saya nggak merampok jutaan, tapi hanya ya sedikit aja kok. It's only a little bit. Hanya sedikit aja. What do you think about that? Bagaimana Anda pikir soal itu? And then somebody says, brother, you Mungkin ada should yang have bilang, seen me. I am not what I used to be. harus bilang, harus lihat saya. Saya bukan saya dulu tuh kayak gimana. Hey, praise God for where you are today. Praise God for where God has brought you. Puji Tuhan atas bagaimana keadaan Anda sekarang, seberapa jauh Tuhan sudah membawa Anda. But here's my question. Tapi sekarang ini pertanyaan saya. Is this as far as you want to go? Apakah hanya sejauh inikah Anda mau melangkah? God has brought you a long way, praise God. Allah sudah membawa Anda jauh, puji Tuhan. But is this as far as you want to go? Tetapi apakah hanya sejauh ini Anda mau melangkah? Have you made up your mind? Apakah Anda sudah mengambil keputusan? We're done. Before somebody stones me because I'm over time, I will stop. Kita sudah selesai sebelum saya dirajam ya, karena sudah habis waktu. Here's the problem at IYC. Ini masalahnya di IYC ini. We go back from IYC learning a lot of good things. Kita kembali dari IYC mempelajari begitu banyak hal-hal baik. And I don't question whether you will do these good things or not. I believe you will do these good things that you've Saya nggak learned. mempertanyakan apakah Anda akan lakukan hal-hal yang baik ini. Saya percaya Anda akan lakukan. God's problem is you will not stop doing the bad. Masalahnya adalah bahwa Anda tidak akan berhenti lakukan yang buruk ya. You will still come to church. Masih akan tetap datang ke You will gereja. still give Bible studies. Masih akan tetap kasih Oh, you'll pelajaran bring Alkitab. many to church. Akan bawa banyak orang ke gereja. God's problem is while you're doing this, you also will not stop the compromises you're making with God. Nah, masalah Allah adalah bahwa selama Anda lakukan ini, Anda tetap tidak akan berhenti lakukan kompromi-kompromi itu. And brothers and sisters, I cannot stress this. This is the ultimate deception from Lot's story for God's end time people. Jadi saudara-saudara, saya tidak bisa tekankan ini lebih lagi. Inilah penipuan yang paling utamanya dari kisah Lot sebagai kisah akhir zaman ini. Serve God, but don't quit the world. Don't do that. Ya, melayani Tuhan, tapi jangan tinggalkan dunia, jangan lakukan itu. So I just want to ask, Jadi saya mau hanya bertanya saja. what's your plan? Apa rencana Anda? What's your plan? Apa rencana Anda? What's the decision? Apa keputusannya?
We're not here to do more good. That's not our problem. That has never been our problem. Kita nggak di sini supaya melakukan lebih banyak kebaikan. Nah, itu bukan masalah kita, itu tidaklah pernah menjadi masalah. Our problem is the bad that we would not stop. Masalahnya adalah hal-hal buruk yang tidak pernah kita mau hentikan. Have you made up your mind? Apa saudara sudah menetapkan hati, pikiran? This is Lot's sin. Inilah pekabaran Lot ini. Do you want it to be yours also? Apakah Anda mau juga ini menjadi milik Anda? This kept Lot out of the promised land. Nah, inilah yang menghambat Lot masuk ke tanah perjanjian. Lot lost his wife and his daughters. Lot kehilangan istrinya dan putri-putrinya. I'm sorry, Saya minta maaf ya, but Lot could not save even his own family. tapi Lot ini bahkan tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Almost 20 years around Sodom, he could not forget about winning someone else. He could not even save his own family. Ya hampir 20 tahun di Sodom, dia tidak bisa lupakan menyelamatkan orang lain, bahkan keluarga sendiri tidak bisa Because selamatkan. with compromises, you cannot. Karena itulah yang akan terjadi jika kita berkompromi. That's all I have to say. Itulah saya sudah cukup bicaranya. Whatever you've decided, Apapun yang Anda putuskan, give it to the Lord as we pray. berikanlah itu kepada Tuhan sementara kita berdoa. If you're willing to say, Kalau Anda mau mengatakan, I want to stop compromises, Lord, help me. saya mau berhenti kompromi, Tuhan tolong aku. If that is seriously you, Tapi kalau itu Anda and serius, only if that is you, dan hanya jika Anda demikian, only then stand before God as we pray, or else don't mock him by standing when you don't mean it. hanya jika demikian berdiri dan kita berdoa, tapi janganlah menghina Allah kalau tidak sungguh-sungguh dan tetap berdiri. No more compromises, Lord, I'm standing. Tidak kompromi lagi, Tuhan, saya mau berdiri. You're standing as we pray. Mari kita berdoa, berdiri dan berdoa. Dear Father in heaven, Bapa dalam surga, I can't see who all are standing. Engkau dapat melihat siapakah yang berdiri. And I don't know how many are standing because they mean it. Dan saya tidak tahu berapa yang berdiri karena memang mereka bersungguh-sungguh itu. And I'm sorry, Lord, we don't have more time to really get into this. Dan sayang sekali kita tidak punya waktu untuk benar-benar membahas ini. But I know you want your people to make up their minds. Tetapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau mau umat-Mu ini untuk menetapkan pikiran mereka. We can't live this two-faced life. Kita tidak bisa hidup dengan bermuka dua seperti ini terus. Help us, Lord, to stop the compromises. Tolonglah agar kami boleh menghentikan kompromi ini. Take our lives, please. Ambillah hidup kami, Tuhan. Purify us, please. Murnikanlah kami, Tuhan. Help us, Lord. Tolonglah kami. As you've helped us to do good, Sebagaimana Engkau menolong kami melakukan hal yang baik, we know you can help us to stop the bad also. kami tahu bahwa Engkau juga bisa menolong menghentikan yang buruknya juga. Please, Father, Tolonglah ya Bapa. help us to go from this place having made up our mind, not playing games with you, Lord. Tolonglah agar kami boleh meninggalkan tempat ini dengan telah menetapkan hati kami untuk tidak bermain-main lagi dengan Tuhan. Thank you for the life of Lot Kami bersyukur atas kehidupan Lot ini and the warnings that come our way. dan peringatan yang sudah sampai kepada kami. We thank you for this truth. Kami bersyukur atas kebenaran ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Thank you, friends. Terima kasih. Thank you for saudara-saudara. your patience. Terima kasih atas kesabaran Anda. God bless you. Tuhan berkati.